Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramadan dengan NPM 1932100263, berasal dari kelas D, di mana saya akan mereview soal UTS metode numerik semester 4. Di sini soal UTS itu terbagi menjadi 3 bagian, di mana soal pertama itu adalah tentukan akar dari fx sama dengan minus 12 kurang 21x ditambah 18x kuadrat dikurang 2,75x pangkat 3 dengan menggunakan metode yang pertama ada bagi 2 dan yang kedua ada posisi palsu, di mana tebakan awalnya sama dengan minus 1 dan batas atasnya sama dengan 0 dan kesalahannya sebesar 1%. Nah, dari soal kita ketahui nilai fx, nilai batas bawah dan batas atas, serta dengan kesalahan semestinya yaitu 1%. Nah, di sini yang pertama itu metode bagi 2. Pertama kita cantumkan sebagai iterasi pertama, di mana cara pertama kita mencari fungsi dari f batas bawah dengan cara mengganti nilai x dengan minus 1 atau dengan nilai batas bawah tersebut, sehingga fungsi f minus 1 itu sama dengan 29,75. Selanjutnya kita gunakan cara yang sama untuk mencari fungsi batas atas, yaitu f0 sama dengan minus 12. Nah, selanjutnya kita mencari nilai xr. Karena berada pada iterasi pertama, maka xr itu sama dengan x1, di mana rumusnya sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, itu sama dengan minus 1 tambah 0 per 2, sama dengan 0,5. Selanjutnya kita mencari fungsi terhadap x1, maka f minus 0,5 itu sama dengan hasilnya 3,34375. Sehingga interval baru yang kita dapatkan sebesar minus 0,5 dan 0. Lanjut kita masuk ke iterasi kedua, di mana selanjutnya karena iterasi kedua maka xr itu sama dengan x2. Rumusnya sama pada iterasi pertama, yaitu x batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, sehingga hasilnya adalah minus 0,25. Selanjutnya kita cari kesalahan aproksimasi terhadap x2, di mana rumusnya adalah nilai mutlak dari x1 dikurang dengan x2 per x2 dikali dengan 100%, seperti yang teman-teman lihat pada slide ini. Nah, nilai aproksimasi pada iterasi keduanya itu adalah 100%. Karena keinginan kita itu kesalahan itu sebesar 1%, maka kita lanjut dengan cara mencari fungsi terhadap x2, yaitu fungsi f sama minus 0,25, sehingga hasilnya adalah minus 5,58203. Interval baru yang kita dapat pada fungsi ini adalah minus 0,5 dan minus 0,25. Sehingga lanjut kita ke iterasi ketiga. Teman-teman bisa lihat untuk x3-nya senilai minus 0,375. Itu carinya sama pada iterasi sebelumnya. Lanjut kita mencari kesalahan aproksimasi terhadap x3 di iterasi ketiga, di mana nilai kesalahannya aproksimasinya sebesar 33%. Masih belum mencapai 1%, maka kita lanjutkan ke selanjutnya itu mencari x4. Sebelum itu kita mencari nilai fungsi x3 terhadap x3 nya dulu, di mana fungsi terhadap x3 nya itu senilai minus 1,44873 dan interval barunya itu minus 0,5 dan minus 0,375. Maka masuk ke iterasi keempat, di mana iterasi keempat ini jumlahnya cara mencarinya sama dengan iterasi sebelumnya, nilai XR-nya, maka dapatlah nilai X4 itu sama dengan minus 0,4375. Caranya bisa teman-teman lihat di slide yang ini. Nah, maka langsung saja kita masuki ke kesalahan aproksimasi terhadap X4, yaitu sebesar 14%. Cara mencarinya seperti ini. Nah, untuk mempercepat pencarian metode bagi 2 ini, kita bisa menggunakan aplikasi Excel dan MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Excel. Teman-teman bisa melihat cara masukkannya sesuai dengan rumus yang telah kita tentukan, nilai X. Nah, AB itu adalah tebakan awal, fx-nya itu sesuai dengan nilai X. X di sini itu merupakan adalah XL, nilai dari XR. Maka sehingga untuk mencapai kesalahan semestinya adalah 1%, pada iterasi ke-9 kita berhenti karena kesalahannya udah 0%. Sehingga jika kesalahan semestinya adalah sebesar 1%, maka akar dari persamaan tersebut berada pada iterasi ke-9 dengan nilai X sama dengan minus 0,41602. Selanjutnya itu adalah metode posisi palsu.
sama seperti sebelumnya. Kita mencari pada iterasi pertama, kita mencari nilai fungsi batas bawah dan fungsi batas atas, karena pada metode bagi dua kita udah mencari, jadi kita nggak perlu mencari, tinggal salin. Nah, perbedaan antara metode posisi palsu dengan metode bagi dua ini hanya terletak pada rumus mencari nilai XR, di mana pada rumus mencari nilai XR di metode bagi dua sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Sedangkan pada metode posisi palsu, rumusnya itu sama dengan batas atas dikurang fungsi dari batas atas dikali dengan batas atas dikurang batas bawah per fungsi dari batas atas dikurang dengan fungsi batas bawah. Sehingga dapat teman-teman lihat pada slide ini nilainya sebesar minus 0,28742. Karena iterasi pertama, maka nilainya adalah X pertama. Nah, selanjutnya kita cari kesalahan aproksimasi. Di sini saya buat, mohon maaf, ini saya ketik. Sebenarnya ini kesalahan aproksimasi A, bukan aproksimasi S. Maka dapatlah rumusnya itu X1 dikurang X0 tabakan awal kita per X1. Maka hasilnya adalah 100%. Karena seperti sebelumnya kesalahan yang kita inginkan itu adalah 1%, maka kita lanjut masuk ke interval baru. Kita cari dulu fungsi dari X1 nya itu, dimana F nya itu sama minus 0,28742, sehingga fungsinya itu sama dengan minus 4,41173. Lalu interval baru dari fungsi X1 yang kita peroleh adalah minus 1 dan minus 0,28742. Masuk ke iterasi kedua, caranya sama ke iterasi pertama, tinggal kita masukkan nilai angka, lalu kita mencari aproksimasi semestanya, nilainya masih 100%. Nah, di sini saya kembali menggunakan Excel untuk metode posisi palsu, di mana teman-teman bisa lihat di Excel ini jika yang kita inginkan kesalahan semestinya adalah 1%, maka akar dari persamaan tersebut berada pada iterasi kelima dengan nilai X-nya itu adalah minus 0,41402. Nah, metode posisi palsu ini terkadang lebih cepat daripada metode bagi dua. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2, di mana soalnya itu adalah dalam proses teknik kimia, uap air H2O dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi, sehingga sebagian besar terdisosiasi atau terpecahkan, sehingga membentuk oksigen dan hidrogen. Persamaannya bisa teman-teman lihat. Nah, jika diasumsikan bahwa ini adalah satu-satunya reaksi yang terlibat, fraksi mol X dari H2O yang terdisosiasi dapat dinyatakan dengan K sama dengan X per 1 kurang X dikali akar dari 2 PT per 2 tambah X. Dengan K adalah konstanta keseimbangan reaksi dan PT adalah tekanan total campuran. Jika PT 3 atmosfer dan K sama dengan 0,05, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, saya menggunakan metode iterasi sederhana, di mana saya pertamanya kita harus mencari nilai dari persamaan dari K, di mana K sama dengan rumus yang sebelumnya tadi, nilai K-nya 0,05 sama dengan X per 1 kurang X dikali akar dari 2, nilai PT-nya 3 dikali 3 per 2 tambah X. Sehingga untuk menghilangkan nilai akar dari sebelah ruas kanan, maka ruas sebelah kiri kita kuadratkan. Sehingga dapat teman-teman lihat 2 kali 3, 6. Jadi 0,05 dikuadratkan jadi 0,025 sama dengan 6 kali X 6X kali 1, per 1 kurang X kali 2 tambah X. Nah, di sini kita kali silang, 25 dikali dengan 1 kurang X dikali 2 tambah X sama dengan 6. Nah, di sini 6 ini saya pindah ruaskan, lalu 25 ini saya kali ke dalam, sehingga dapatnya 0,005 dikurang 0,0025X dikurang 0,0025X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Lalu selanjutnya saya samakan antara X dengan X kuadrat dengan X kuadrat, dan tanpa penyebut dengan tanpa penyebut. Di mana 0,005 dikurang 6,0025X dikurang 0,0025 X kuadrat sama dengan 0. Di sini nilai ini, persamaan ini saya sederhanakan dengan cara membagi seluruh persamaan dengan minus 0,0025, sehingga dapat kita cari adalah persamaan selanjutnya, yaitu kita dapat sederhanakan jadi minus 2 ditambah 2401X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Nah, minus 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi, dan nilai X ini saya faktorkan sehingga menjadi X dalam kurung X tambah 2401 sama dengan 2. Nah, nilai X nya itu sama dengan
2 per X tambah 2401. Nah, di sini tebakan awal saya itu senilai 1 dan kesalahan yang saya inginkan sebesar 10 pangkat minus 6 atau sama dengan 0,000001. Di mana nilai X itu sama dengan nilai GX sama dengan 2 per X tambah 2401. Lanjut, saya kembali menggunakan Excel untuk mencarinya agar cepat dan mudah. Di mana apabila kita menggunakan Excel, kita tinggal memasuki nilai sesuai dengan rumus. Nah, di sini karena saya memiliki kesalahan sebesar 10 pangkat minus 6, maka kesalahan itu berada di iterasi kedua dengan nilai X-nya itu, mohon maaf, dengan nilai X-nya itu sebesar 0,00083298597. Nah, dengan kesalahan 3,46 kali 10 minus 7. Nah, selanjutnya apabila teman-teman menginginkan kesalahan sebesar 10 minus 11 itu pada iterasi ketiga dan begitu seterusnya. Nah, baiklah, langsung saja kita masuki ke soal terakhir, yaitu di mana sistem persamaan berikut dirancang untuk menentukan konsentrasi C absen S dengan dalam gram per meter pangkat 3 dengan rangkaian reaktor berpasangan sebagai fungsi dari jumlah masukan massa ke setiap reaktor sisi kanan dalam gram per hari. Di mana persamaannya teman-teman bisa lihat di sini ada 3 persamaan. 15C1 kurang C2 kurang C3 sama dengan 3800 itu pada persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu minus 3C1 tambah 18C2 kurang 6C3 sama dengan 1200. Dan persamaan ketiga minus 4C1 dikurang C2 tambah 12C3 sama dengan 2350. Dimana selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan kesalahan semestinya sebesar 5%. Nah, di sini saya misalkan tebakan awal saya yaitu dari C1, C2 dan C3 itu sebesar 0. Nah, selanjutnya dari persamaan itu kita ketahui, nah pada persamaan pertama kita mencari nilai C1. Di mana C1-nya itu sama dengan C2 tambah C3 tambah 3800 per 15. Untuk persamaan kedua kita mencari nilai C2, di mana nilai C2 itu sama dengan C3 tambah C3C1 ditambah 6C3 ditambah 1200 per 18. Untuk persamaan ketiga kita mencari nilai C3, di mana nilainya adalah 4C1 ditambah C2 per tambah 2350 per 12. Nah, di sini teman-teman lihat. Nah, untuk pertama kita mencari nilai C1. Nah, nilai C1 itu dapat kita cari dengan C2 tambah C3 tambah 3800 per 15. Karena nilai C2 C3 nya kita ketahui itu adalah 0 pada tebakan awal, maka hasilnya ada 3800 per 15 yaitu 2253,333. Nah, untuk mencari C2, nilai C1 ini adalah nilai C1 yang telah kita ketahui atau yang kita cari sebelumnya. Maka nilai C2-nya itu adalah 3 dikali 253,33 tambah 6 kali 0 itu 0 tambah 1200 per 18. Hasilnya adalah 108,8889. Nah, untuk mencari C3 ketentuannya sama kayak pada C2. Nilai C1 yang digunakan adalah nilai C1 yang telah kita cari sebelumnya dan C2-nya juga nilai sebelumnya. Jadi sehingga dapat C3 itu sama dengan 4 kali 5 253,33 ditambah 108,8889 tambah 2350 per 12. Sehingga nilai dari C3-nya adalah 289,3519. Nah, untuk itu kita juga mencari kesalahan aproksimasi terhadap C1, C2 dan C3, di mana rumusnya itu nilai mutlak dari C1 dikurang C awal per C1 dikali 100%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai kesalahan aproksimasi dari setiap nilai C1, C2 dan C3 yang awalnya itu adalah 100% di setiap ini, sehingga kesalahan aproksimasi maksimalnya adalah 100%. Nah, di sini saya kembali menggunakan Excel dengan metode Gauss-Seidel tadi untuk mempermudah saya mencari dan mempercepat saya mencari nilai X yang nilai yang memenuhi dari persamaan tersebut. Sehingga pada iterasi ketiga semua persamaan itu kesimpulannya adalah pada iterasi berhenti, di mana kesalahan aproksimasinya sebesar 30%, pada aproksimasi C1-nya 3%, C2-nya 3%, dan C3-nya 1%. Lalu aproksimasi maksimumnya adalah 3%. Jadi jika kesalahan semesta yang kita inginkan adalah 5%, maka nilai yang memenuhi dari persamaan tersebut berada pada iterasi ketiga dengan nilai C1-nya 287,333
7582. C2-nya sebesar 216,2829 dan nilai C3 adalah 309,8218. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.